Halo guys, David sini dan Oppo Reno 14 Pro 5G. Anda bisa lihat senyum lebar ini? Sorry. Saya nggak bisa nahan karena seneng ya. Soalnya Oppo Reno udah bagus lagi. Helaan nafas bahagia nih. Lega, Reno udah balik ke jalan yang benar. Soalnya di 2 edisi kemarin, ada aja bagian yang bikin jari tuh panas pengen komen. Kita udah bahas di review keduanya ya, Reno 12 Pro, berani pakai chipset ala kadarnya. Terus ada Reno 13, harga 10 juta, tapi berani kasih 2 kamera doang. Jadi pas awal-awal denger soal Reno 14 Pro yang harganya mirip, udah pasti saya auto mikir nih, kali ini apa lagi nih? Ternyata setelah saya coba 2 mingguan lebih, HP-nya bagus loh. Dari spek, fitur, sampai ke harga, sangat layak buat sebuah Oppo Reno Pro yang tugasnya selalu jadi alternatif dari seri Find, flagshipnya Oppo. Tugas yang berat tuh by the way. Kita udah tahu kalau Oppo udah bikin flagship, kualitasnya mengerikan. Apalagi Find X8 tahun ini ya, saking bagusnya sampai jadi pilihan saya di video rekomendasi terbaru. Jadi kualitas Reno Pro sebagai HP nomor 2 wakil kapten nggak boleh terlalu jomplang. Dan untungnya racikan Oppo buat Reno 14 Pro kali ini udah kerasa pas ya. Milihnya gampang, kalau ada budgetnya tetap ambil Find X8. Spek dan fitur the best ada di sana semua. Kalau mau hemat 3-5 juta, bisa ambil Reno 14 Pro, yang mungkin buat 90% orang, apalagi awam soal HP, nggak bakal nyadar apa yang dikurangin dari HP ini. Palingan nyadar di bagian desainnya aja. Kamera Reno 14 Pro ini vibes-nya lebih kalem ya. Frame kotak dengan 2 buletan gede, terus ada 1 kapsul kecil yang isinya sensor suhu warna dan kamera lagi. Itu sih yang kelihatan banget bedanya. Kalau dari material, finishing, detail-detail, tetap perasa kelas atas. Kotak kameranya pakai kaca glossy biar kontras sama kaca matte back covernya. Tapi buat logo Oppo di tengah bawah ini, teksturnya dibikin glossy lagi. Jadi dia ada bedanya, biar lebih kelihatan. Branding yang elegan, pamernya tipis-tipis. Di covernya ini juga ada motif yang Oppo sebut iridescent mermaid design. Katanya sih keinspirasi dari ekor putri duyung, mungkin yang bikin orang luar negeri ya. Soalnya kalau di Indonesia mungkin kita bakal lebih gampang ngehnya kalau ini kayak buntut cupang ya. Lingkungan emang sangat mempengaruhi mindset. Buat framenya sendiri, Oppo Reno 14 Pro udah pakai aluminium kelas aerospace. Dari rasa genggamnya sampai ke bentuk layout tombol persis kayak flagship. Di sisi kanan ada garis antena, tombol power dan volume. Di atas ada garis antena lagi, mikrofon IR blaster, ada speaker. Di kiri garis antena lagi, banyak garis antenanya. Dan di bawah ada garis antena lagi, speaker dan port Type-C. Terus ada mikrofon plus SIM tray dual nano SIM. Nggak ada slot buat nambah micro SD. Dan itu nggak masalah, memori internal bawaan Reno 14 Pro ini udah langsung jebret 512 GB, setengah tera. Nggak ada varian lain. Dia juga udah support fitur-fitur ala flagship sejati kayak eSIM, support wireless charging up to 50 watt, rating IP66, 68, 69 yang tahan celup air, semburan air tekanan tinggi, mesin getter kualitas tinggi, dan speaker yang nendang. Detail jernih, bass berisi, tetap sedap. Bobotnya 201 gram, tebelnya cuma 7,58 mm doang buat varian opal white ini. Kalau varian titanium grey yang gelap polos, dia malah lebih tipis di 7,48 mm ya, selisih 0,1. Motif buntut cupangnya ini emang lebih kompleks prosesnya, butuh ruang yang lebih banyak, lebih lebih ribet. Kalau kita lihat desain depannya pun, tampang Reno 14 Pro juga rasa nasabah prioritas ya. Ukuran layarnya lega, 6,83 inci, bezelnya tipis simetris di segala sisi, warna panel meriah AMOLED 10-bit, resolusi tajam 1,5K, dan refresh rate-nya mulus 120 Hz. Cantik buat tampilin sistem ColorOS 15 Oppo yang buat sekarang jadi salah satu OS favorit saya karena animasinya itu loh, terasa ngalir, fluid, mateng. Fitur juga banyak, bikin layarnya makin enak buat dipandang. Fitur ColorOS-nya juga gengsi lah, salah satu yang berkesan sampai sekarang masih O+ Connect, biar transfer data sama iPhone itu makin simple, rasa-rasa AirDrop. Belum ada Android lain yang bisa nyaingin gini ya. Jadi user Oppo nggak minder lah sama Circle yang pakai iPhone. Kalau sesama Android, ya pakai Quick Share, masuk semua.
Kombinasi layar sama software mateng ini nih, yang bakal bikin 90% lebih usernya nggak masalah. Atau dari awal malah nggak nyadar ya, kalau ternyata spek displaynya ini belum maksimal loh. Refresh rate-nya belum bisa turun ke bawah 60Hz kayak panel LTPO di HP flagship. Di kondisi ekstrim kayak di bawah sinar matahari terik, brightness-nya tuh juga ngepas, masih bisa kelihatan tapi nggak seterang flagship. Sama kaca pelindungnya juga. Dia masih pakai Corning Gorilla Glass 7i, kelas mid-range, bukan Victus. Spek-spek yang didiskon kayak gini, sifatnya emang kesembunyi ya, efeknya nggak sejelas itu. Makanya saya tadi bilang racikan Oppo Reno 14 Pro ini udah pas. Kokinya pinter memasak. Pemilihan mesin pun tetap bagus, walaupun ini jelas jadi bagian yang paling dihemat dari Oppo Reno 14 Pro dibanding flagshipnya. Chipsetnya Dimensity 8450 dengan RAM 12GB LPDDR5X. Storage gede 512GB UFS 3.1. Kombinasi yang ngasilin skor Antutu 1,5 jutaan. Ini kedengeran tinggi, tapi nggak super tinggi ya. Bahkan lumayan jauh dari Fan X8 yang skornya bisa 2,5 jutaan. Tapi lagi-lagi, buat kebanyakan orang, selisih skor 1 juta di Antutu ini nggak bakal terlalu berasa ya, karena udah ketinggian. Lebih berasa hemat duit 3-5 juta. Apalagi feel main game tetap kerasa kenceng, lancar, dan HP-nya tetap adem. Main game enteng kayak MLBB ya, ini bener-bener udah maksimal lah tentu aja. Mulus 120 fps, no problemo. Main Genshin bisa konsisten dapat 50-an fps di setting highest. Soal suhu juga masih nyaman, maksimal sekitar 42-43 derajat aja. Kalau misalnya mau lebih mulus, mau lebih adem lagi, kita tinggal mainin settingan aja. Jadi soal performa, Reno 14 Pro ini tetap aman-aman aja lah. Udah enjoyable. Dan yang penting, dia ini bener-bener kuat di bagian yang sangat dipeduliin oleh hampir semua orang ya yang beli HP sekelas ini. Bahkan jadi bagian pertama yang langsung dicek kameranya. Dia punya kualitas yang bikin saya senyum di awal video ini. Kualitas triple kamera 50 megapikselnya bikin happy sih. Sukses ngebayar lunas kurangnya si Reno 13 kemarin, yang cuma kasih 2 kamera aja. Mana ultrawide-nya cuma 8 megapiksel lagi. Di Reno 14 Pro ini jauh bedanya. Ini rasanya malah udah kayak flagship. Segalanya serba bagus. Dari detailnya, dia tajam tanpa kerasa kasar, warna tetap hidup tanpa kerasa berlebihan, dynamic range luas, dia bisa ngimbangin langit cerah sama bayangan. Semua fotonya bagus di segala situasi, di semua lensa. Mau foto outdoor, indoor, low light, mau pakai kamera ultrawide ya tetap detail, warnanya tetap konsisten. Kita bisa pede buat ambil foto yang angle-nya lebih luas. Kamera telefotonya pun nggak kalah mantep. Mana stabil lagi kan, udah dilengkapin OIS juga. Sistem kameranya juga dikasih fitur flash yang bagus. Ada 2 mode yang bisa dipakai. Flash yang cahayanya kenceng, biar objek utama jadi nonjol. Ada fill light juga yang cahayanya lebih ngerata. Dan buat pamungkasnya, kualitas video dari Reno 14 Pro juga cakep. Semua lensa bisa rekam 4K 60 fps. Pas rekam kita juga bisa pindah-pindah lensa dari 1 kali ke ultrawide 0,6 kali, terus zoom in juga bisa tanpa cut. Ciri khas HP mahal, sistem videonya ini yang bikin saya bisa entengin soal chipsetnya tadi. Walaupun performanya emang nggak sefleksib itu ya, tapi powernya itu bisa di-add-on bareng software biar sistemnya jadi lebih maksimal lagi. Mau rekam di segala situasi, sampai rekam-rekam di kolam atau dalam kolam alias underwater, tetap keren.
Buat perekaman kamera depan juga udah kualitas flagship sih ini. Dia tajam, mulus di 4K 60 fps. Gerakannya juga stabil, tidak ada gempa, warna bagus, daun di belakang, muka di depan yang jadi objek utamanya kelihatan alami. Dan suaranya bisa Anda nilai sendiri sih, saya nggak bisa dengar langsung sekarang. Kalau dari dynamic range, putih ya, jadi nggak super luas, walaupun sekarang kondisinya lagi mendung, ada biru sedikit doang di sini, sama awan di sini, di sekitarnya mendung. Jadi yang difokusin tetap objek utama biar tetap kelihatan jelas dan alami. Udah cakep sih ini. Oh ya, Oppo Reno 14 itu ada 3 varian ya. Yang kita bahas sepanjang video ini adalah varian yang Pro 5G. Ada Reno 14 polosan dan ada 14F. Jadi jangan ketukar. Semua penilaian di video ini buat Reno 14 Pro 5G. Oh ya, terakhir soal baterai, Oppo Reno 14 Pro punya kapasitas yang lumayan gede. Dia di 6200 mAh. Daya tahannya bagus. Buat streaming video YouTube 1 jam, indoor koneksi Wi-Fi sejam makan 5% aja rata-ratanya. Buat main MLBB setting paling tinggi, 30 menit makan 8% dan Genshin makan 14%. Speed ngecas juga kenceng, pakai charger Superfook 80 watt bawaan HP-nya. Baru colok 10 menit udah masuk 19%. Colok 30 menit masuk 52%. Kalau mau penuh, nggak sampai sejam. Kesimpulan saya buat Oppo Reno 14 Pro 5G, saya udah jelasin di awal kalau saya suka HP ini. Siapapun koki yang ngeracik HP ini, let them cook terus ya. Si koki dengan budget yang nggak sebanyak flagship bisa tahu apa aja bagian yang masih aman buat dikompromiin tanpa mengubah rasa mahal dari Reno. Ya, jangan sampai Reno selanjutnya malah kendor lagi ya, habis dipuji gini, malah ngadi-ngadi lagi. Demikian review gadgetin buat Oppo Reno 14 Pro 5G. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, selain ini ada Reno 14 biasa.